syaraf dari kitab Nasrul Ibad ini. Tadi dikatakan bahwasanya ada 4 keistimewaan atau sesuatu yang melekat pada watak atau dalam jisim diri kita manusia ini. Itu jawahir tadi, mutiara tadi, kiasan. Maksudnya adalah sesuatu yang melekat, yang merupakan hal istimewa yang ada pada diri manusia, yang mana 4 ini baik semua. Yang pertama tadi akal baik, yang kedua agama baik, yang ketiga malu baik, yang keempat amal soleh. Namun 4 hal ini ya bisa hilang karena adanya sifat-sifat yang tercela. Yang istimewa itu yang pertama adalah akal. Apa yang dimaksud dengan akal? Syekh Nawawi Al-Baghdadi menjelaskan, al-aqlu huwa jawharun ruhaniyun khalaqahu Allah Ta'ala muta'allaqan bi badlil insan yuqrab bihil haqqu wal batil. Artinya yang namanya akal itu adalah mutiara rohani yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, yang dititipkan kepada manusia, sehingga dengan hal itu manusia dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Dan orang yang berakal inilah di dalam Islam dibebani hukum atau diistilahkan dengan mukallaf. Jadi orang yang tak berakal itu tidak ada berlaku hukum baginya. Maka dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, "Rufi al-qalam an thalathin." Diangkat catatan baik itu dosa maupun pahala atas 3 golongan. An-niswabi hatta yablugha, anak kecil sampai balik. Yang kedua, aninna ibi hatta yastayqidha, orang yang hidup hingga dia bangun. Yang ketiga, anil majnun hatta yafiqa atau yafuqa, orang yang hilang kesadarannya, baik itu gila ataupun pikun, sebagai ulama memasukkan ke dalamnya sampai dia hilang daripada kegilaannya itu. Nah, itu tidak ada catatan pahala dan dosa. Maka ada kisahnya bagi orang yang tidak mau melakukan ketaatan, tak mau sholat, tak mau puasa, tak mau melakukan amal-amal baik. Ada bapak, tapi dia gila. Karena ada catatannya. Tapi kalau dia berakal, maka kalah. Dibebani hukum. Dia Islam, dia berakal, maka dibebani oleh hukum tahkim. Nah, seperti sholat, puasa dan seterusnya. Maka dari itu, kalau kita lihat syarat wajibnya sholat, termasuk di dalamnya berakal. Berakal. Maka orang yang sudah balik itu dianggap sudah berakal. Bila ada kita punya anak masih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kan wajib memaksakannya untuk sholat. Karena mereka belum wajib. 10 tahun itu dipukul bukan menyakiti, untuk mendidik, mengajari, dan tidak boleh sampai sakit menghukumnya. Tapi kalau sudah umur 15 tahun, nah itu harus mengingatkan lebih extend lagi, lebih kuat lagi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Namun ya, di dalam makalah dikatakan akal yang merupakan
karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini itu dapat hilang, yaitu adalah bila seseorang marah. Apabila seseorang itu marah, padahal akal ini ya sesuatu yang merupakan cahaya hati. Dengan itulah orang dapat mengetahui yang mana hak, mana yang batil. Tapi ya karena marah, orang sedang marah itu bisa hilang akal. Maka dikatakan orang yang marah itu karena jana aklu. Jana itu hilang, ya, tak nampak akalnya. Maka itu kadang-kadang kan kita melihat ada orang yang marah, kehatuan ya itu gila aja, sampai anak dipukulinya sampai demikian rupa, misalnya. Itu karena orang itu sudah hilang akalnya, gila. Maka orang yang marah ini ya di dalam hadis dikategorikan orang yang sangat merugi kesempatan masuk surga tapi tak mau. Sebagaimana hadis dari Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu adalah surga. Nah dulu pertemuan sebelumnya pas ketemu materi tentang marah sudah kita bahas tuh. Nyamannya sudah. Ya kalau ingin masuk surga bagaimana? Kalau yang sekarang ini sampai habis umur kita jangan lagi sampai yang lalu taubat. Kadang-kadang masuk surga itu imbahnya setelah ini kita tahu sudah hadisnya, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Imbahnya jangan lagi sampai yang marah yang tidak dibenarkan. Kalau ada orang yang menghina Nabi, kita pada saat salah kita, ya. Orang pemainkan Al-Quran jajaknya, lalu kita jangan marah, biasa saja, tak apa-apa, salah kok. Kita harus marah itu. Kalau tidak ada menerima marah kita karena Allah. Tapi bukan marah karena nafsu yang tidak ada turunannya. Masalah yang kecil marah, nah ini kita hindari. Masalah yang tidak dibenarkan. Kenapa Rasulullah juga pernah marah? Tapi marah yang masyru', yang disyariatkan, marah yang dibenarkan. Contohnya Rasulullah pernah marah itu sampai beliau melakukan qunut nazilah. Itu di antara sahabat-sahabat terpilih beliau yang diutus kepada kabilah-kabilah yang meminta kepada Nabi agar mengirimkan utusan untuk mengajari kampungnya, masyarakat mereka ya yang belum pandai ngaji, belum tahu agama, cobalah dikirimkan. Nabi kirimkan, tapi di tengah jalan ya mereka dibunuh. Sahabat-sahabat yang terbaik tadi dibunuh, ditahan, dibunuh, jadi siksa. Ada sebagian dari mereka yang selamat. Salah satunya dari Bani Zakwan namanya. Maka itulah ya awal terjadinya qunut nazilah. Yang sampai di doanya tuh Rasulullah memohon kepada Allah menurunkan azab bagi mereka. Itu sebuah presiden sampai. Padahal Nabi pernah bersabda, kita diutus bukan untuk menjadi orang yang mengazab, tapi sebagai pemberi rahmat. Tapi ini ada. Kenapa babnya orang itu terlalu jahat? Datang menipu, kuat-kuat baik, minta ini. Padahal masyarakatnya ada yang baiknya. Sudah menunggu di hendak membunuh. Ya. Nah itu ya Nabi pernah marah itu. Karena beberapa sahabat pilihan yang diutus malahan dibunuh, disiksa baru kemudian dibunuh. Nah ini ya diantaranya nama banyak Bani Zakwan. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka diantara amalan-amalan ya, yang dapat menyehatkan fisik, pikiran,
hati, itu adalah menghindari marah. Bahkan dijanjikan orang yang dapat mengendalikan emosinya, menahan marahnya ketika dia bisa marah, dia bisa membalas, tetapi dia tidak mau membalas. Dia bisa marah, tapi dia tidak mau marah ketika itu dianggap memiliki suatu sifat yang baik. Sebagaimana disebut ketika Nabi Mi'raj, sebelum berangkat Mi'raj kan dibedah dada beliau oleh sebagian ulama, dijelaskan setelah dibersihkan itu dimasukkan dua hal. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-hilmu. Di dalam kitab-kitab tentang akhlak dijelaskan apa yang dimaksud dengan hilm. Hilm itu adalah seseorang yang dia bisa marah tapi dia tidak marah. Dia bisa saja membalas tapi dia tidak mau membalas. Nah, orang yang memiliki sifat itu berarti memiliki sifat hilm di dalam dirinya. Maka itu ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghayz wal 'aafina 'anil nas. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian yang telah mempersiapkan bagi kalian, yaitu surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan surganya yang mana dia Allah telah mempersiapkan. Ya. Bahasa kita kaplingan di surga bagi orang yang bertakwa. Siapakah yang Allah janjikan itu? Yang pertama, orang yang dia tetap berinfak, menginfakkan hartanya, apakah dia lagi berduit atau tidak lagi banyak duit. Orang kan kebanyakan banyak duit yang mau sedekah, tapi lagi maaf aja hari ini kayaknya keadaannya ada duit tapi kayaknya banyak kebutuhan yang ini. Nah, itu berarti tak termasuk di sini nih. Yang yunfiquna fis sarra was-sarra, tetap berinfak baik dalam keadaan dunia lapang maupun sempit. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Ulun membuka dalam kitab tafsir, itu ada perbedaan antara yang pertama ini dengan yang kedua. Kaziminal ghaiz itu menunjukkan orang bukan hanya kadang-kadang dapat menahan emosinya, kadang-kadang ada tahan. Nah, itu tidak termasuk dalam ayat ini. Kaziminal ghaiz itu artinya orang yang memang sudah memiliki karakter pribadi yang dapat mengendalikan emosinya, mengendalikan amarahnya. Itu dimaksudkan dalam ayat itu. Jadi memang pribadinya itu nyatu ada penarikan dan suasana orang. Nah, itu termasuk itu. Kaziminal ghaiz. Barulah yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Orang yang memiliki karakter pemaaf. Siapa saja orang bersalah ada apa-apanya. Tapi seandainya nyambati dia apa? Si Allah itu dialaminya ada apa-apa, ada apa-apa malas. Nah, ini orang yang wal 'afina 'anil nas, dapat memaafkan, memiliki karakter memberikan maaf kepada orang lain. Nah, termasuk di sini tadi orang yang dikaruniai hilm di dalam dirinya, mudah untuk memaafkan orang lain dan sangat mudah untuk dapat mengendalikan dirinya daripada marah. Bapak dan Ibu kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kemudian kita mengetahui ya, apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya, seperti yang terjadi antara Qabil dan Habil. Artinya sampai membunuh saudaranya sendiri. Nah, itu akibatnya, itu sejarah yang pertama kita ketahui. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah.
Kemudian selanjutnya ya, yang kedua dari Imam Baihaqi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, wahai Muawiyah, takutlah engkau akan marah, ia wal ghadabah, hindarkanlah, takutlah olehmu akan marah, karena sesungguhnya marah itu dapat merusak iman, sebagaimana ya api, sebagaimana mutawali merusak madu, as-sabr yang merusak madu. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Nah, jadi Muawiyah ya, itu pernah dinasihati oleh Rasulullah SAW agar jangan sampai marah, karena sebagaimana buah sobir merusak madu. Buah sobir itu ya, madu itu kan manis, tapi kalau dicampur dengan buah sobir tadi itu, madu yang manis itu hilang lalu gak ada rasa lagi, pahit jadinya. Saking pahitnya buah sobir itu. Kamu diterjemahkan di sini, lu cari artinya wotowali, lu kena apa? Tapi ada nama buah tuh, sobir dalam bahasa Arab nama buahnya. Saking pahitnya dicampur dengan madu. Madu itu ada jalan rasanya, padahal madu itu kayak apa manisnya. Nah, itulah akibat orang marah tadi. Maka kita diingatkan jangan sampai marah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian yang kedua, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis, yaitu adalah wal hasad yuziluddin, dan hasad itu dapat menggugurkan agama seseorang. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mungkin dengan kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan hasad. Dikatakan oleh ulama di antara definisi hasad, kalau bahasa kita kan hasad itu benci. Hasad itu adalah al-hasad buat tamanni zawali ni'matil ghayr. Artinya mengharapkan lenyapnya kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Itu hasad. Itu salah satu definisi. Maka itu ulama ada yang membagikan hasad itu ada dua macam. Yang pertama hasad hakiki, yang kedua hasad majazi. Kalau yang hasad majazi ini disebut dengan ghibthah. Jadi ada hasad hakiki, ada hasad majazi. Hasad majazi ini ghibthah. Yang hakiki tadi, yang kita jelaskan, menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang. Tapi yang ghibthah ini hasad dua, yaitu adalah bila seseorang menginginkan mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan tidak pada dirinya. Dia tidak dapat, tapi orang itu dapat nikmat, dia mau juga apa yang didapat oleh orang lain. Tetapi dia tidak menginginkan nikmat yang pada orang itu hilang. Itu namanya hasad majazi. Sebagian ulama ahli tasawuf mengharamkan ghibthah. Ahli tasawuf ya, kalau orang syariat ya awam ada masalah. Misalnya nyamannya revisi mobil ya, barau, ada kehujanan, ada kepanasan, ada kita ini ya bersih motor lagi, mau kehujanan, panas kepanasan ya. Bisa itu ghibthah. Itu ghibthah, hasad majazi. Dan hasad majazi ini oleh Rasulullah SAW disampaikan dalam sebuah hadis, hanya boleh ada pada kita lal hasada ila isnatain. Tidak boleh kita punya hasad ghibthah ini kecuali pada dua hal. Yang pertama,
seseorang yang Allah karuniakan ilmu kepadanya yang banyak dan dia mengamalkan ilmunya. Nah, itu kita boleh hasad. Yang kedua, orang yang Allah karuniakan kepadanya bergelimangan dengan harta, tapi harta yang dimilikinya digunakannya fisabilillah. Selain dua ini, menurut Rasulullah SAW tidak boleh. Tidak boleh. Itu hasad getok tadi, yang majazi. Tapi kalau hasad hakiki, kayak apa jangan boleh. Hasad yang hakiki itu tetap tidak boleh. Yang macam mana? Yang tadi itu. Yang hakiki ini pula dibagi tiga lagi ulama. Yang hasad hakiki tadi. Yang pertama, seseorang tidak senang bila melihat seseorang mendapatkan nikmat dan dia menginginkan nikmat itu hanya untuk dirinya, tapi tidak untuk orang lain. Satu. Yang kedua, seseorang yang tidak senang melihat orang mendapatkan nikmat di atasnya. Jadi yang menambilkan orang yang lebih dari dirinya itu kan suka. Itu hasad yang kedua. Ini tiga-tiga ini kalau baik nih. Ini hasad hakiki. Yang ketiga, seseorang yang tidak senang orang mendapatkan nikmat, tetapi dia tidak menginginkan nikmat itu. Cuma karena orang tetap. Dia tidak senang. Dia menginginkan itu hilang dari orang itu, tapi dia tidak menginginkan nikmat itu. Nah, ini tiga macam hasad, tetapi tetap tiga-tiganya dilarang. Kenapa dilarang? Ya, Rasulullah SAW pernah mengingatkan, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul haqabah. Hindarkanlah oleh kalian daripada hasad, dengki. Karena dengki itu hasadnya hakiki lah. Karena dengki itu hasad yang hakiki ini dapat merusak seluruh kebaikan sebagaimana merusak api terhadap kayu bakar. Maka itu dengan kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, iyyakum wal hasad. Mungkin ada yang kita yang bertanya, oke Ustaz, itu kan yang hakiki yang manja tadi, kenapa kita tidak boleh? Ya, kenapa kita tidak boleh kecuali yang dua? Karena Rasulullah mengingatkan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru alla tazzaru nikmatallahi alaikum. Ini alasannya oleh ulama-ulama ahli tasawuf. Hadis ini jadi patokannya, yang artinya lihatlah oleh kalian orang yang kondisi ekonominya, yang kondisi kenikmatan duniawinya lebih rendah, jangan yang lebih tinggi dari kita. Kenapa? Bahwa ajdar yang demikian itu dapat membentengimu, kata Nabi, dari menjadi orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada. Misalnya ada seorang wanita punya suami, suaminya tidak tampan, tapi keisi kawan dulu sesama sekolah, tapi suami kawannya tampannya, nyaman lah situ ya, isi laki tampan kadang kayak lakiku. Nah itu kan hasad loh. Karena hasad yang model kayak gini, ya bahasa kita iri. Hasad yang seperti ini dapat menghilangkan syukur atas nikmat yang didapat. Berarti kita mensyukuri lakinya. Ya, tidak mensyukuri suaminya. Nah itu yang, maka orang yang bisa menjadi tidak bersyukur sama dengan kufur. Padahal dalam Al-Quran, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itulah menjadi alasan, ya, dengan beberapa dalil tadi kenapa yang namanya ulama-ulama kita para tasawuf, mereka ahli akhlak,
itu mengharamkan hasad majani sekalipun selain yang dua. Selain dua. Walaupun mungkin tingkat dosanya berbeda-beda. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam kitab ini dijelaskan tentang hasad atau tentang dengki. Di antaranya iri atau dengki atau hasad yang bermakna mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, termasuk perkara yang dapat menghilangkan agama atau syariat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang belum bacakan tadi, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hataban. Kenapa dikatakan demikian? Sebagaimana di dalam kitab ini dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ad-din atau yang kita sebut dengan agama. Din itu adalah ma yad'u ashabal qubur ilal qabul ma huwa min rasul. Ad-din adalah aturan Allah yang menghimbau orang-orang yang berakal untuk menerima apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Itulah ad-din. Dan kita sering nyebutnya inna dina indallah al-Islam. Agama. Sesungguhnya agama bagi kita yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Kan kata agama banyak kan? Dan kita mendengar agama. Agama bahasa Indonesianya, bahasanya ad-din. Ad-din itu ya, dalam kitab ini didefinisikan yaitu aturan Allah yang mengajak, menghimbau orang-orang yang berakal untuk menerima apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu definisinya. Tapi kalau orang sudah hasad dengki, maka apa yang menjadi aturan, apa yang dibawa oleh Rasul itu kada digauli, kada ditinggal. Orang kalau sudah timbul hasad itu bahaya. Ya. Orang hasad itu bisa membahayakan orang lain. Pada dalam kaidah usul fikih la darar wa la dirar. Jangan membahayakan, jangan mau dibahayakan. Kita kada boleh membahayakan orang. Contohnya apa? Nya hasad dengki dengan tetangganya di mobilnya kada. Sengaja tuh dianggapnya enak bawaannya, dianggapnya paku. Macam-macam tuh. Mobilnya pakai di luar, pecahnya kaca, spionnya cabutnya, macam-macam. Itu kan hasad tuh. Ya. Sehingga ya ajaran agama itu ditinggalkannya. Yang parah lagi apa? Sampai-sampai kita diperintahkan sebelum tidur oleh Rasul sebagai amalan sunnah, ya, kita membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Bercucuk itu, tapi kada buah baju diamnya lah cucuk, diusapkan kawat kita sampai ke batis 3 kali. Nah, surah Al-Falaq, qul a'udzu bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin tidak hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad bila ia sedang hasad. Itu yang dukun-dukun contohnya terjadi. Kalau kita yang pernah nonton itu pilihan dahulu, cinta ditolak, dukun mencinta. Ya ada tuh main-main. Inya misalnya lihat ada seseorang yang dihendakinya sekali orang yang makil. Jadi kawin, yang kada terima kawan, aku kada terima aja. Itu dulu aku mah kebehibat anaknya, kenapa pulang ada yang menyalipnya, yang ambil. Wah, kada mau, kan orang dapat nikmat tuh, kada terima, datang ke dukun, karena akibat hasadnya tadi. Filmnya penyakit, filmnya ini macam-macam, terganggu. Nah itu, dan hal-hal yang lainnya yang buruk. Orang seperti ini ya aturan agama berbahayanya. Kada boleh kayak itu, mana orang kada boleh ya. Wah, jangan tahan lagi. Nah ya tuh, aturan agama ditinggalkan. Itu akibat apa? Hasad. Orang hasad itu tidak beriman, di antaranya pada rukun iman.
Yang keenam tentang Allah dan qadar Allah. Setiap orang itu sudah angkat porsi nikmatnya masing-masing, sudah ada rezekinya, sudah ada. Bukan dapat kita memang bagi Allah akan diberi, selesai sudah. Tapi kita menerima, sama lah tetangganya jualan laku, yang kada laku, pada yang dijual sama. Kada terima itu macam-macam, datang ke dukun supaya yang sebelah ini kada laku lagi ya. Setiap orang datang, mencium bau kada nyaman, ya istrinya jidedut. Nauzubillah dari itulah orang yang punya penyakit hasad. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagai penutup, sisanya kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Dikatakan ya, di dalam sebuah hadis, di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, Usiyallahu bihi bis-sama'i al-hasad wa awwalu dzambin usiyallahu bihi bil-ard. Artinya, dosa yang pertama yang Allah tetapkan terjadi di langit itu adalah hasad. Dosa yang pertama, dan dosa yang pertama terjadi di atas muka bumi adalah juga dosa hasad, dengki. Yang di langit yaitu adalah kedengkian iblis terhadap Nabi Adam. Sampai-sampai dia mengatakan ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku iblis jauh lebih baik daripada Nabi Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Hasad, dengki. Kenapa dengkinya? Karena pertama, wa'allama Adam asma' kullaha. Allah mengajarkan kepada iblis itu semua nama. Dan hebatnya, ini saking hebatnya, iblis itu, Az-Zalzal itu termasuk salah satu guru. Ya, jadi guru pertamanya malaikat adalah iblis. Iblis itu Az-Zalzal itu guru malaikat. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam menjadi guru yang kedua setelah Az-Zalzal untuk para malaikat. Maka wa'allama Adam asma' kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'u bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Tapi setelah itu Allah katakan, ya Adam, sampaikan kepada malaikat. Malaikat diajari, mati perintahkan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa merasa haram? Sama juga di bumi yang pertama kali terjadi hasad, yaitu dosanya Qabil, dengki terhadap Habil. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan buruk yang kedua ini dan dua yang tadi yang pertama kita miliki. Demikian, terima kasih. Kita akan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.